mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Sari Nargita LCMSI selaku guru kita semua sekaligus materi pada pertemuan kita hari ini. Selamat malam Ibu Sari. Ya, selamat malam. Dan yang saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman yang dapat hadir pada kajian kitab Fathul Qorib yang saat ini akan membahas masalah zakat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Bicara kitab zakat, dia langsung membahasnya kepada Tajibuz Zakah fi Khamsatu Asya. Jadi dia kitab ini langsung membahas bahwa zakat itu diwajibkan pada 5 hal. Namun kalau kita melihat bahasan di bawahnya, maka teman-teman akan lihat bahwa bahasan di bawahnya itu dimulai dengan bahasan di bawahnya dimulai dengan apa itu zakat. Jadi zakat secara logo atau secara bahasa an-nama atau sesuatu yang kita sebut berkembang. Tapi secara syar'i atau secara secara istilah dia dibahasakan pada ismun lima lil mahsus gitu. Suatu nama atas suatu nama atas suatu harta yang khusus, yukhaz min malin mahsus, diambil dari uang yang khusus. Jadi dia adalah nama sebagian harta yang diambil dari sebagian harta tertentu, diberikan kepada wa yusrifu li taifati mahsus, dan diberikan kepada suatu kelompok tertentu. Tapi pertanyaan menariknya, mahsus atau khusus itu tuh maksudnya siapa? Ada yang menganggap bahwa yang dimaksud mahsus di sini adalah sebenarnya kembali ke kata-kata namanya itu. Karena nanti ada sampai orang nggak punya kerjaan, terus biaya hidupnya orang tuh nggak ada gitu. Tapi zakat disalurkan pada orang yang biasanya itu perekonomian itu rendah di lingkungannya gitu, tapi tidak masuk kategori fakir dan miskin yang dijelaskan dalam kitab itu, Ibu. Dalam kitab itu. Nah, itu gimana, Ibu? Saya sih, Bu. Makasih, Ibu. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah tadi kan saya kembali kepada apa yang disebut dengan amil. Amil adalah salah satu, kalau bahasanya memang benar, dia adalah panitia zakat. Cuma tadi yang menariknya dia adalah satu bagian dari 8 asnaf, tapi tidak boleh lebih dari artinya kalau kita mau ngikutin 1/8, mungkin paling mentok banget dia 1/8 dari total dia nerima kalau misalkan hitungannya sama. Jadi artinya mau seberapa banyak pun jumlah amil, makanya kenapa kemarin misalkan dompet duafa bilangnya kita tidak pernah lebih dari 1/10 untuk operasional dan lain-lainnya. Karena kalau dia sudah lebih 1/10 kan masih lebih kecil dibandingkan 1/8 kan. Karena kalau sudah 1/8 berarti udah siap ngambil hak orang tuh, hak 7 asnaf lainnya gitu kan. Jadi patokannya itu. Jadi sehingga kesannya berapapun jumlahnya amil, tapi patokannya dia tidak akan pernah lebih dari, kalau bahasa ngikutin dompet duafa tidak lebih dari 10/10. Tapi kalau ngikutin yang tadi 8 asnaf tidak lebih dari 1/8. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik wa mahabbatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita umumin untuk pemenang door prize pada pertemuan ketiga jatuh kepada Kak Abdan Kordowi, yaitu dari jurusan PAI 2018. Apakah ada di sini Kak Abdan? Nggak ada sepertinya ya. Dan selanjutnya itu pemenang pada pertemuan keempat, yaitu diberikan kepada Kak Siti Humayro, PAI Angkatan 2020. Selamat ya kepada 2 orang pemenang. Untuk hadiahnya nanti bisa langsung hubungi ke Kak Siti Humayro.